Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena keajaiban Tuhan yang masih bersama dengan kita sampai hari ini. Keselamatan yang Tuhan berikan itu lebih dari segala-galanya buat kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mulai ibadah ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kasih karunia-Mu yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak bisa dikatakan oleh kata-kata manusia. Terlalu banyak perbuatan ajaib yang Kau lakukan dalam kehidupan kami sampai hari ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mau mentinggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu, dan kami puji Engkau, Tuhan. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala pujian hormat bagi-Mu, Tuhan. Segala kemuliaan, haleluya. Yes, mari sama-sama kita angkatkan pujian ini. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta, Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah. Yes, Raja skala. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja skala Raja. Kau bertahta, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan nama-Mu, Yesus.
haleluya, bagi anak domba, haleluya, dan darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula ikan glory, pujian bagi anak domba, haleluya, 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 bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba, haleluya, 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 bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri pujian bagi anak domba, haleluya, haleluya, bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art. Yes, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great thou art, how great thou art. Maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh
besar, Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku. Haleluya. Yes. Oh. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Woo. Yes, Lord. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan di waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah penjaga kami, Engkaulah naungan kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes, Lord, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, benar Bapa, tiada seperti Engkau. Kau besar,
Engkau Tuhan. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang sudah mengubahkan hidupan kami sampai hari ini. Berfirmanlah Bapa buat kami. Kami percaya firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu yang sudah Engkau tabur dalam hidupan kami tidak akan kembali dengan sia-sia, bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Bagi hamba-Mu, anak-anak-Mu semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang kesungguhan hati saudara. Jadi kehidupan kita ini kita bisa membuat orang terkesan bahwa kita ini cinta Tuhan, kita ini all out, kita ini sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi karena hati itu ada di dalam dan kita tidak, orang lain tidak bisa ikut ke dalam dan melihatnya, sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita atau bagaimana caranya supaya kita boleh ditemukan oleh Tuhan memiliki kehidupan yang mempunyai kesungguhan hati untuk mempercayai Tuhan, mencintai Tuhan, mengikut Tuhan, dan bukan dengan setengah hati saudara. Dalam firman Tuhan dalam Yakobus 5, Elia adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya, sama seperti kita. Tapi apa yang membedakannya? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mungkin ada sebagian orang ketika, mungkin kita juga ketika kita baca ayat ini, kita mulai menekankan kepada kuasa yang terjadi ketika dia berdoa, kepada mujizat yang terjadi ketika dia mulai mengucapkan perkataan iman, ketika dia mulai berdoa dan kemudian Tuhan menjawab doanya dengan hal yang spektakuler. Belum pernah ada orang yang mungkin berdoa dan dia memerintahkan semua cuaca, semua geografi, semuanya dia bisa ucapkan dan kemudian tidak terjadi ya. Jadi saudara, dia bilang gak hujan, dia bilang musim kering. Jadi sepertinya dia bisa memerintahkan dan menguasai semua alam semesta. Khususnya saudara, kan tidak ada orang yang bisa mengatur sehingga beberapa tahun tidak hujan ataupun beberapa tahun hujan. Tidak ada saudara. Kalau kita pernah mendengar dalam setiap mungkin ada event-event tertentu saudara, kemudian ada garden party, ada ibadah yang dilakukan di taman, dan biasanya ada tempat-tempat tertentu ataupun hotel ataupun apapun ya, orang yang menggunakan suatu tempat dan supaya menghindari dari hujan, dan mereka akan memanggil pawang supaya nggak hujan. Tapi ada memang gak hujan. Tapi ada juga beberapa orang sudah panggil pawang juga tetap bablas saudara ya. Saya punya seorang teman dan kemudian ketika dia nikah dan di outdoor dan kemudian hujan, jadi benar-benar itu bablas lah, akhirnya pindah ke dalam saudara. Dan ada beberapa orang yang kita tahu juga mereka sudah pakai pawang tapi tetap aja hujan. Tapi intinya itu pun hanya mungkin ada orang-orang yang bisa mempercayai itu dan terjadi itu hanya 1 hari ada dalam event tertentu. Tapi ini saudara, beberapa tahun, 3 tahun 6 bulan tidak hujan, itu kalau bukan kuasa Tuhan tidak mungkin terjadi saudara ya. Karena dia katakan dia itu manusia biasa. Yang pertama yang saya ingin membagikan bahwa Elia adalah manusia seperti Anda dan saya, manusia biasa. Tapi kenapa dia bisa menghentikan sehingga hujan itu tidak turun dan takluk saudara oleh seorang pribadi yang biasa? Karena dikatakan dia bukan orang yang lebih hebat dari yang lain, dia sama seperti Anda dan saya. Sebab itu Alkitab mencatat hanya ingin memberitahu kepada kita bahwa Anda juga bisa melihat dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Karena kita bersama Elia itu dikatakan sejajar saudara, sama. Tetapi dikatakan bahwa dia telah bersungguh-sungguh berdoa
Sehingga saudara, yang menjadi fokus utama kita saudara bukan mujizatnya, tetapi soal kesungguhan hati saudara. Jadi ada orang yang berdoa sungguh-sungguh, ada orang yang berdoa juga mungkin tidak sungguh-sungguh, atau mungkin boleh saya sederhanakan sepenuh hati atau setengah hati saudara. Nah saudara, beberapa waktu saya mulai berpikir bahwa pandemi ini diizinkan saudara. Sebenarnya Tuhan ingin melihat seberapa hati, seberapa banyak orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh. Saudara, hati yang sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mempercayai Dia, hati yang sungguh-sungguh mau melekat dengan Tuhan. Atau mungkin sebagian orang mungkin akan kelihatan setengah hatinya saudara. Karena orang yang sungguh-sungguh dalam keadaan musim yang seperti apapun, dia akan tetap melekat kepada Tuhan. Sebuah pohon saudara, ketika dikatakan bahwa kalau kita ini memiliki akar-akar yang kuat saudara ya, sumber dari bawah itu akan membawa nutrisi kepada setiap ranting, ke setiap cabang-cabangnya, sehingga tetap akan berbuah kalau memang dia itu sebuah pohon buah ya saudara ya. Atau mungkin dia berbunga kalau itu dia tanaman bunga saudara, tanaman hias saudara. Jadi dan itu akan menghasilkan tunas-tunas yang baru karena dia memiliki sumber dari bawah saudara. Tapi kemudian ketika dia tidak memiliki sumber yang kuat ketika musim kering dan tidak ada nutrisi yang, dan kemudian pohon atau buah itu akan berhenti berbuah, atau bunga itu tidak akan berbunga tapi kemudian menjadi layu saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya cukup kekuatan. Sama Anda dan saya saudara, justru di masa yang sulit ini, dan kadang Tuhan selalu menggunakan masa-masa yang sulit ingin melihat seberapa sungguh-sungguh Anda dan saya, seberapa gigih Anda mempertahankan iman Anda untuk tidak goyah atau tidak drop saudara. Seberapa jauh Anda ingin melakukan firman Allah ketika Anda punya alasan untuk tidak mampu melakukan firman Tuhan saudara. Contoh soal ketika Anda mengalami keterpurukan, Anda mengalami jalan tertutup saudara, mampukah Anda untuk melihat bahwa di depan masih ada kesempatan untuk Tuhan bisa tolong saya, di depan saya punya Tuhan, sehingga apa yang Anda lakukan, Anda tekun, Anda bangkit, Anda sungguh-sungguh lagi. Sekalipun tidak ada jalan di depan, sekalipun tidak melihat mujizat, sekalipun tidak ada harapan sama sekali, tapi ketekunan sama pengenalan kita akan Tuhan itu membuat Anda ketahuan bukan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Orang yang mengikut Tuhan dengan setengah hati akan kelihatan ketika masa sulit, ketika masa-masa yang Anda punya alasan untuk Anda melepaskan pegangan saudara, akan kelihatan di situ saudara. Karena ketika orang yang mengikut Tuhan dengan setengah hati saudara, ya artinya berdiri di antara dua kaki, antara ikut Tuhan atau enggak saudara, itu akan sangat kelihatan ketika proses diizinkan Tuhan saudara. Jadi kalau Anda dan saya benar-benar adalah pribadi yang mulia saudara, contohnya emas saudara, contohnya berlian, itu mau ditaruh di tempat yang gak bagus pun saudara ya, di tempat becek-becek, ketika ada orang lewat dan lihat ada kilau-kilau, tetap juga berlian. Sama saudara, ketika kesungguhan hatimu teruji oleh panasnya pencobaan, oleh waktu saudara, oleh harapan-harapan yang kelihatan ingin pupus karena memang tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kalau saudara memiliki keteguhan hati, kesungguhan hati saudara, Anda tetap akan bersinar sekalipun di malam gelap. Anda tetap akan seperti bintang yang bercahaya sekalipun di momen-momen yang kegelapan, di darkest night, Anda akan tetap bercahaya saudara. Ketika mungkin dunia hari ini di tengah kegelapan, masih ada anak-anak Tuhan yang akan bersinar. Karena saudara, orang yang bersungguh-sungguh, Anda tetap akan bercahaya sekalipun di malam yang gelap banget, malam kelam saudara. Bagaimana caranya supaya kita boleh memiliki kesungguhan hati saudara? Kesungguhan hati yang dikatakan di sini sangat menarik karena menekankan tentang sesuatu yang dilakukan saudara ya. Jadi sesuatu yang menggerakkan Elia, bukan doanya, tapi power dari dalam kesungguhan dia saudara, akan keyakinan dia, akan kepercayaan dia kepada Tuhan yang menggerakkan, sehingga setiap perkataan doanya itu ada kuasa yang mengikutinya. Bahkan dalam Yakobus berkata juga saudara, bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Jadi bukan doanya besar kuasanya saudara, tetapi
orang yang dibenarkan, orang yang mengaplikasikan kebenaran dalam hidupnya, orang yang mau menghidupi setiap firman Allah. Contoh soal ketika engkau dikecewakan, ketika engkau dihianati, ketika engkau mungkin ditusuk dari belakang, ketika engkau diperlakukan tidak baik, saudara, keputusan untuk Anda mengampuni itu akan menentukan kesungguhan hati Anda sejauh mana. Atau kalau Anda setengah hati, Anda tidak punya cukup fondasi untuk bisa melakukan firman Allah dan melepaskan pengampunan. Ada orang Anda punya sahabat baik dan mungkin di depan Anda baik, tapi kemudian di belakang ditusuk dari belakang. Anda tidak akan punya kemampuan kalau Anda tidak memiliki kesungguhan hati. Karena kesungguhan hati itu adalah modal yang sangat luar biasa, saudara. Ketika engkau melekat dengan Allah, ketika engkau melekat dengan sumbernya, kau akan sanggup melakukan setiap firman Tuhan. Apapun itu alasannya, apapun itu harganya, saudara, kita bisa melakukan. Karena bukan kitanya, tetapi oleh karena kekuatan anugerah Allah dan kemudian tekad kita yang mau berkata, yes, aku mau. Karena ternyata Tuhan itu tertarik, saudara, dengan orang-orang yang memang punya tekad, punya fighting spirit, punya kesungguhan hati, saudara. Di saat-saat ini, saudara, akan kelihatan mana yang sungguh-sungguh atau mana yang ogah-ogahan, saudara. Karena ketika musim-musim ini, saudara, andai kata, saudara, kita tidak bisa, kalau saudara dalam satu gereja, mungkin saudara kita tidak bertemu, kita tidak tatap muka, saudara kita jarang bertemu, saudara, tidak bisa ada orang yang mungkin kita bisa melihat sejauh mana dia pertumbuhan imannya. Karena saudara kita terpisah oleh jarak dan waktu. Apakah dia bertumbuh secara rohani atau mungkin sudah mulai mati rohaninya, saudara. Dan kita juga bisa berkata, mungkin, oh iya saya juga setia sama Tuhan, saya aktif, saya belum tentu, saudara. Karena kita tidak ada dasar atau tidak ada sesuatu memang yang bisa kita ada pembandingnya, saudara ya. Karena kita bisa di rumah saja, belum tentu saudara ikut online sungguh-sungguh nggak gitu. Ada orang yang ikut online ya udah sambil santai, sambil nggak ada rasa hormat menghormati sama sekali. Padahal saudara di sini justru Tuhan melihat sejauh mana Anda menghormati dia, sejauh mana Anda beribadah dan sungguh-sungguh menghargai dia. Justru di saat yang orang lain tidak lihat, hamba Tuhan tidak lihat, atau teman-temanmu tidak lihat. Kalau kita di gereja, Anda bisa show off dan bisa menyatakan, oh aku penyembah Tuhan. Anda bisa angkat tangan dengan bercucuran air mata hanya untuk membuat orang lain terkesan. Anda bisa melakukan tugas pelayanan karena dilihat orang. Tetapi ketika tidak ada orang yang lihat, apakah Anda tetap setia? Apakah Anda tetap sungguh-sungguh? Apakah Anda tetap memperlakukan Tuhan, menghormati Tuhan dalam ibadah-ibadah yang tidak kelihatan ini, saudara, dengan kesungguhan, dengan rasa hormat? Bahkan Anda bisa berkata bahwa dalam hati Anda memberi tekad bahwa saya sibuk, saya tingkat kesibukan ini level tertinggi. Tapi Anda bisa berkata bahwa Tuhan, saya sibuk tapi saya bisa buat waktu, make a time, karena saya menghormati Tuhan. Saya mau hidup dengan sungguh-sungguh. Saya mau hidup didapati bukan hanya setengah hati, tapi sepenuh, saudara, full heart, saudara. Dan itu adalah tekad, itu adalah datangnya dari dalam, saudara. Dan itu tidak selalu dibangun, saya katakan, dalam satu malam. Itu perlu perjalanan iman, itu perlu kesungguhan hati, itu perlu proses-proses yang akan membuktikan siapa Anda di musim sulit, siapa Anda ketika Anda punya alasan untuk Anda mengikut Tuhan dengan setengah hati, saudara. Ada orang yang mengikut setengah hati karena dia tawar hati dengan Tuhan. Dia mengalami kekecewaan, doanya tidak dijawab. Dia dikecewakan oleh orang-orang mungkin di sekelilingnya yang dia lihat anak Tuhan. Dia dikecewakan oleh karena ada banyak hal yang dia tidak harapkan terjadi, sehingga timbul tawar hati, sehingga timbul kayak rasanya udah nggak pengen ikut Tuhan, berhenti Tuhan-Tuhanan, berhenti berdoa, berhenti baca firman Allah, saudara. Dan mulai langsung, saudara, kelihatan mundur secara rapi, saudara, perlahan-lahan tanpa kita sadari, saudara. Karena sepenuh hati dan setengah hati, saudara, itu bedanya tipis, saudara. Karena semua itu datang dari dalam. Yang membedakan sepenuh hati itu, saya katakan, ketika Anda diuji, ketika Anda ditantang oleh Tuhan untuk melakukan firman Allah, ketahuan di sana, saudara, seberapa kuat fondasi Anda, seberapa kuat dasar yang Anda bangun. Kalau Anda bangun itu hanya setengah-setengah, saudara, mungkin dasar kelihatannya kuat, kokoh, tapi di dalamnya itu rongsokan, di dalam itu lembek banget, saudara. Sebab itu kita perlu membangun dasar dari dalam. Kita perlu membangun kesungguhan hati itu dengan tekad yang sungguh-sungguh. Dikatakan kebenaran itu akan
Anda akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu will set you free, saudara. Jadi ketika kita mulai tahu bahwa firman Allah itu memiliki kuasa untuk menghidupkan Anda, untuk mengubah kehidupan kita, dan untuk membebaskan kita dari setiap ikatan, setiap kemalasan, setiap rasa yang ya ikut Tuhan sekedar-sekedar aja. Mau ingin berubah karakter sifat itu sekedar-sekedar aja. Yang penting saya Kristen, yang penting saya tahu Tuhan, yang penting saya ibadah, saudara. Atau apapun, you name it, saudara. Tetapi ketika Tuhan menginginkan lebih dari hati kita, dari yang standar pada umumnya, Anda mulai merasa kayak saya malas, yang penting begini-begini aja. Toh saya cinta Tuhan, toh Tuhan sayang saya, toh saya kesayangan Tuhan. Belum tentu, saudara. Kita ditebus dengan harga yang mahal, tapi firman Allah berkata, take up your cross and follow me. Angkat salib Anda dan ikutlah aku. Sehingga saudara akan membuktikan sampai sejauh mana tekad Anda bahwa Anda ini cinta Tuhan atau tidak, sepenuh hati atau tidak, saudara ya, full heart atau cuma setengah heart, saudara ya, cuma setengah hati, saudara. Sebab itu saudara, diperlukan yang paling pertama, saudara, bukan soal kuasa Allah. Kuasa Allah mah dahsyat, saudara, tapi tekad Anda itu yang akan membuat surga tercurahkan kuasanya yang luar biasa, saudara. Itu yang membuat saudara, firman Allah berkata bahwa ketika ada doa orang benar, orang yang dibenarkan, orang yang dibersihkan oleh firman Allah. Firman Allah berkata dalam Yohanes, Anda dan saya itu selalu dibersihkan. Pohon itu saudara tidak akan berbuat lebat kalau tidak dipotong. Tidak di kiri kanan dahannya rantingnya dipotong supaya bertumbuh subur. Nah, ketika memotong ini Anda tidak mampu, saudara, saya tidak mampu, ya selesai, saudara. Anda tidak akan punya cukup kekuatan. Seperti saya katakan tadi, ketika Anda punya alasan untuk berhenti dan kecewa, Anda punya alasan untuk ya udahlah begini aja lah, ya just ngeflow aja. Tapi ada yang berbeda ketika ada orang yang masa sulit, keadaan menyakitkan, keadaan mengecewakan, tapi aku akan melekat dengan Tuhan, aku akan mengasihi Tuhan, aku akan all out. Buktinya apa, saudara? Jadi Tuhan hanya selalu pengen ada bukti, jangan hanya omongan. Jadi mereka katakan omdo, saudara, wah saya Kristen, saya cinta Tuhan, saya all out, berapi-api. Belum tentu, saudara ya. Ketika diperhadapkan, ketika Anda harus melakukan firman Allah, harus mengampuni, harus mengasihi, harus mungkin mengejar Allah untuk kenal Dia lebih lagi lewat firman-Nya, saudara, lewat pengenalan kita, lewat jam-jam doa kita, lewat hati yang tetap mau melayani, mau membantu orang, menguatkan, meneguhkan, berdoa, pray for others, mungkin kasih perhatian buat orang lain, saudara. Karena sudah terlalu banyak berkat dan kebaikan yang Anda terima dari Allah. Kadang-kadang kita perlu membagikan kekuatan kepada orang. Anda mengalami semua kebaikan Tuhan, jangan lupa, saudara, kebaikan Allah itu seharusnya tidak berhenti kepada Anda. Anda perlu menolong orang, menguatkan orang, mendoakan orang, saudara. Dan itu yang akan menjadi salah satu bukti kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Yesus datang, firman Allah berkata, Dia mengosongkan diri, Dia datang hanya untuk melayani. Dikatakan berjalan berkeliling, menolong orang, mengalirkan tangannya kepada setiap orang yang membutuhkan, yang lemah, saudara. Nah, kita ini anak Tuhan, kita ini anak raja, kita ini anak Bapa, saudara. Bagaimana apa yang Tuhan lakukan, seharusnya kita mengarah ke sana, saudara, dengan satu pemikiran bahwa kita bukan siapa-siapa. Karena firman Allah berkata bahwa ketika kita dengan sepenuh hati di hadapan Allah, saudara, kemudian Tuhan sendiri yang akan menemukan kita. Dia yang akan menemukan. Firman Allah berkata, mata Tuhan, the eyes of the Lord, dikatakan itu mengelilingi seluruh penjuru bumi. Dan dikatakan apa? Dalam Tawarik, saudara, Dia mencari orang yang bersungguh hati. Jadi kalau Dia cari berarti gak banyak, saudara ya. Gereja boleh banyak orang, saudara ya, Kristen boleh di mana-mana, tetapi kesungguhan hati dan setengah hati itu, saudara, ditentukan bukan dari apa yang orang lain lihat tentang kita, tapi dikatakan mata Tuhan, the eyes of the Lord, dikatakan mencari. Dia mencari, dia kelilingi mana, saudara, dan mungkin dia balik kanan, oh kayaknya di sana ada anakku yang sungguh-sungguh. Buktinya apa? Ketika Anda dalam masa apapun, tekad Anda luar biasa.
Dan jangan lupa saudara, firman Allah berkata bahwa hati itu selalu melahirkan hal-hal yang memang ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita dipenuhi, hati kita sudah penuh dengan semua kasih Tuhan, anugerah Allah, kebaikan Allah, semua tentang janji dan firman-Nya ada di sini. Dan itu harus keluar saudara. Sebab itu ada perbedaan antara orang yang Kristen, ketahuan Kristen, dan kita memang labelnya Kristen, dengan orang yang sungguh-sungguh saudara. Akan kelihatan saudara. Jadi kita tidak bisa melihat dan menilai orang dari luar. Itu kelihatan ketika ada ujian. Emas itu akan tetap emas sekalipun saya katakan sudah dibuang ke sampah. Dan itu saudara, kesungguhan hati itu akan melahirkan buah yang bisa dilihat dan dicicipi oleh orang lain. Dan itu PR yang tidak mudah saudara ya. Karena sesungguhnya setiap kita memang selalu, manusia itu pada umumnya pengen di tempat yang nyaman, pengen dalam keadaan yang jangan susah lah intinya, atau jangan berat-berat saudara. Tapi Tuhan, firman Allah berkata bahwa Paulus berkata, aku lebih senang ada di dalam kelemahan, ada di dalam kesukaran, ada dalam penderitaan. Karena di situ dia katakan kehidupan dia tuh semakin dihabiskan, tapi Tuhan yang akan bertambah. Firman Allah berkata, biarkanlah kita ini berkurang-kurang, tapi Kristus yang bertambah. Bukan kita yang bertambah dan Kristus berkurang saudara ya. Jadi jangan dibalik. Jadi ketika Anda mengalami kehidupan yang ditransformasikan, hati Anda tadinya juga setengah tapi kemudian jadi full heart untuk Tuhan, saudara, ada hal yang akan dihasilkan, yaitu Kristus akan lebih nyata lewat kehidupan kita. Dan itu tidak mudah saudara. Mahatma Gandhi saudara, dia katakan bahwa dia tertarik dengan kehidupan Yesus, tapi dia kecewa dengan orang-orang Kristen saudara. Dia tertarik dan dia luar biasa melihat Yesus yang hidup dengan kasih sayang, yang selalu membawa kehidupan kasih sayang itu benar-benar nyata dari kehidupan Yesus. Dan dia sangat tertarik, tapi dia banyak kali tidak melihat itu di dalam kehidupan orang Kristen. Dan dia mungkin menjadi sandungan, artinya bisa kecewa saudara ya. Jadi ternyata bahwa pertama, kesungguhan hati itu akan melahirkan sesuatu dari dalam saudara. Dari dalam. Orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat saudara. Sebab itu dikatakan dalam Tawarik, dia tuh keliling the eyes of the Lord. Dikatakan dia seluruh universe loh saudara, dikata universe. Jadi bukan cuma daerah apa sih dari Jawa, Jakarta, enggak. Bayangkan kalau Anda ditemukan dari seluruh dunia, Anda salah satunya. Luar biasa bukan saudara? Jadi pastikan Tuhan menemukan hati Anda yang bukan setengah tapi sepenuh. Dan kemudian saudara, apa yang dihasilkan dengan sepenuh hati saudara? Saya tidak langsung masuk kepada kuasa yang selalu orang tuh pengen ya udah ketika dia bisa menghentikan tidak hujan saudara. Jadi kita lebih tertarik saudara kalau ada orang beli mobil BMW, hadiahnya payung, dan dia terkejar payungnya, tapi dia lupa hadiah barang sesungguhnya yang lebih berharga ya. Contohnya saudara ya. Jadi kadang saudara kita mengejar apa yang tangannya, tapi melupakan apa yang tujuan Tuhan, supaya hidup kita semakin melekat dan ada hasil yang dihasilkan, yaitu kehidupan Kristus. Orang bisa melihat Kristus, dan itu tidak mudah saudara, tapi itu yang bernilai kekal saudara. Sebab itu dalam Yakobus di awal tadi saya ulang lagi bahwa doa orang benar. Artinya saudara, Anda kenapa kadang-kadang doa kita nggak dijawab? Bukan soal jawaban mujizat, tapi kenapa kadang-kadang kita berdoa dan tidak mengalami hal yang mungkin lebih dahsyat daripada yang kita doakan. Karena Tuhan lebih tertarik orang yang dibenarkan, kehidupan yang dibenarkan oleh firman Allah, kehidupan yang ditemukan. Anda orang biasa hidup dalam dosa, penuh kelemahan, tapi kemudian hidup melakukan firman Allah yang adalah kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan. I will set you free saudara. Sebab itu saudara, firman Allah berkata apa yang akan dihasilkan. Firman Allah berkata saudara seperti ini. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan mengerjakan di dalam Anda dan saya saudara. Dan kemudian kita akan melihat perkara-perkara yang lebih dahsyat itu mulai Tuhan nyatakan. Saya bacakan saudara ya. Dikatakan Elia itu tidak hanya berkata bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada waktu itu. Dikatakan tapi kecuali kalau kukatakan. Bukan karena dari perasaannya saudara, tapi dia sedang berkata bahwa memang tidak akan terjadi seperti yang aku ucapkan. Dan itu bukan hanya karena dia ngomong, tapi berdasarkan firman Allah saudara. Dan kemudian tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Elia saudara, karena dia bersungguh-sungguh
berdoa, saudara. Jadi kata bersungguh-sungguh dalam King James itu artinya, saudara, bahwa dengan ketekunan yang terus menerus hingga dia memiliki hasil yang diinginkan, saudara. Jadi saudara, jadi sepenuh hati itu bukan pekerjaan satu malam. Pandemi sudah mau 2 tahun, tapi apa yang dihasilkan, saudara? Adakah ada hal yang terjadi nggak transformasi dalam kehidupan kita selama pandemi terjadi? Yang bukan kelihatan dari luar, yang bukan hanya kita berusaha untuk orang terkesan, tetapi yang dihasilkan dari dalam, dan kemudian Yesus menikmati. Sebab itu firman Allah berkata, saudara, Yesus berkata ketika ada murid-muridnya yang berkata, oh Tuhan, pada akhir zaman aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Tapi apa kata firman Tuhan? Enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Oh, ini orang luar biasa, melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tapi kenapa dia katakan bahwa Tuhan mengusir? Bahkan dia katakan, aku tidak mengenal engkau, saudara. Bahasa aslinya ginosko, artinya aku tidak menikmati hidupmu. Tidak ada hal yang menarik dari hidupmu. Aku tidak melihat sesuatu yang bisa aku benar-benar nyaman atau terpuaskan, artinya melihat hal-hal yang indah dari hidupmu, saudara. Jadi ternyata, saudara, jadi kesungguhan hati dan setengah hati itu akan mentransformasikan hidup kita. Sehingga bukan hanya diberi kekuatan, bukan hanya kuasa dan bisa melakukan mujizat, tapi dari dalam itu kita akan semakin setiap hari akan menjadi pribadi yang dinikmati oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Saudara, nah itu perlu tekad, tidak bisa tidak, saudara. Ada orang yang berkata, aku gagal berkali-kali, aku kecewa berkali-kali, aku hancur jatuh berkali-kali. Selama Anda tidak berhenti dan tetap berusaha, tidak akan ada perkataan, tidak akan pernah ada kegagalan yang permanen. Ketika Anda bangkit, ketika Anda menyadari bahwa aku gagal, aku hancur, aku gak punya masa depan, aku selalu menemukan diriku ini ada keinginan untuk ikut Tuhan, tapi ada keinginan yang lain, seperti Paulus katakan, tarik menarik dalam dirinya. Tetapi Paulus selalu berkata bahwa aku ingin hidup oleh Roh, dan dia mengambil keputusan itu, saudara. Dan Anda dan saya sama seperti Elia, manusia biasa. Tapi ketika ada sesuatu yang luar biasa dari hasil dari kesungguhan hati Anda dan saya kepada Allah, kepada firman Allah, itu akan mentransformasikan dari dalam. Dan Anda akan kaget ketika Anda mengalami masa sulit, Anda tetap kuat. Ketika di musim yang kering, Anda bisa bersyukur. Ketika Anda punya alasan untuk berhenti mengikuti Tuhan dan berhenti melayani Allah dengan sungguh-sungguh, Anda punya kekuatan itu untuk maju dan tetap mengasihi dan percaya dan tetap dalam jam doa kembali kepada cinta mula-mula. Ketika Anda dikecewakan, Anda ingin membalas dan mungkin hal-hal yang lain, atau kecewa dan ambil keputusan yang salah, tapi ada kekuatan dari dalam untuk mengingatkan, enggak, saya anak Tuhan, saya harus hidup dalam pengampunan, saya harus menjadi berkat. Itu terjadi bukan dengan kekuatan Anda dan saya, saudara. Ada orang yang mungkin merendahkan Anda dan Anda bisa berkata, enggak apa-apa, I forgive. Wah, itu tidak mudah, saudara. Itu tidak terjadi dalam satu malam, itu berproses. Tapi ketika Anda mendekat kepada sumbernya, selalu ada kekuatan penyediaan dari surga. Dan Anda akan mendapati bahwa ternyata ya, kesulitan itu ternyata baik. That's good. Benar gak, saudara ya? Angkat barbel itu menghasilkan otot terbentuk sehat dan lebih keren, saudara ya. Jadi beban itu tidak selalu membuat kita tersiksa, tetapi ada hasilnya, saudara. Ada sesuatu yang akan membuat Anda terkagum-kagum. Tuhan, Anda lihat ke belakang, kok aku bisa lewat ya? Kayaknya kemarin tuh sulit banget, kayaknya aduh itu aku gak mungkin loh. Anda bisa lewat, Anda bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Saya ingat ada seorang kejadian dari seorang sekeluarga yang dia kehilangan anaknya, dibunuh oleh pacarnya, saudara ya. Dan pacarnya itu bukan orang seiman, saudara. Tapi kemudian orang tuanya itu, saya ingat lagi di puncak, dan dia ada orang yang deket-deket dengan dia, baru PDKT pacaran, saudara. Tapi kemudian dia mungkin bermaksud lain, jadi dia bius mungkin untuk lakukan hubungan yang lain, dan kemudian dibius, kebablasan kebanyakan. Saya kurang paham apakah memang dibunuh beneran atau enggak. Tapi intinya, saudara, ada niat jahat dari pacarnya, saudara ya. Dan kemudian ketika orang tuanya, saudara, mendengar anaknya dibunuh, saudara, dan dengan hati yang hancur, dia katakan, saya mengampuni, saya melepaskan pengampunan. Dan dia minta untuk apa sih yang sudah dilaporkan untuk dicabut semua perkaranya. Bahkan saudara, dia bertemu dengan anak yang membunuh anaknya dia, anak perempuannya dia peluk, saudara. Dia peluk, dia nangis, dia katakan, gak apa-apa, saya mengampuni.
Yesus sudah mengajarkan. Nangis keluarganya ini, nangis saudara, keluarganya ini bukan Kristen saudara. Tapi apa yang terjadi? Ini bukan kejadian satu malam saudara ya. Anda pun yang sudah rohani pun belum tentu bisa seperti itu. Itu pekerjaan Roh Kudus dari kesungguhan hati yang ingin melekat kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang dan saya percaya kita semua mengalami musim sulit. Bahkan ada orang-orang yang kehilangan uang, kehilangan bisnis, kehilangan karirnya, kehilangan harga dirinya, kehilangan banyak hal. Ketika orang kehilangan karir, kehilangan pekerjaan, harga diri ikut drop, dan itu dangerous banget saudara. Tapi saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan dan engkau tetap dengan kemampuan Tuhan berkata, Tuhan gak apa-apa, berkat bisa datang lagi karena berkat itu punyanya Tuhan. Udah, itu luar biasa. Dan Anda mulai berkata, gak apa-apa, dengan berkat yang ada hari ini aku akan jelang hari esok. Aku tahu Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak pernah menutup mata. Saudara, orang yang mencintai Tuhan tidak akan pernah ada hal yang meleset rencana, janji, dan semua kekuatan, semua rahmatnya. Saudara, firman Allah berkata dia mencari, dia katakan matanya itu keliling untuk mencari. Dan jika dia menemukan Anda, jangan pernah takut akan apapun. Dia Bapa yang pegang kendali, dia Bapa yang pegang hari esok kita. Apa yang dihasilkan yaitu buah-buah dalam kehidupan kita, melebihi kuasa saudara. Karena kuasa itu adalah sesuatu yang akan dia sudah diberikan kepada kita, dan mujizat itu harusnya terjadi setiap hari. Tapi kehidupan yang berubah itu mahal harganya saudara, perlu tekad saudara. Firman Allah berkata seperti ini saudara, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi dia tetapkan, tapi kalau Anda tidak mau, ya tidak akan terjadi apa-apa. Supaya kamu pergi, go saudara, dan menghasilkan buah. Jadi untuk berubah, untuk terjadi transformasi, untuk sungguh-sungguh atau setengah hati, itu bukan pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Itu tekad Anda dan saya. Anda mau cinta Tuhan, Anda mau jadi berkat, Anda mau mengampuni, Anda mau terus bercahaya, Anda mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, Anda mau mengaplikasikan firman Tuhan atau tidak. Itu tekad, itu keputusan yang akan dihasilkan ketika kita berkata ya. Dikatakan kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap saudara. Jadi saya ketika baca ayat ini tergeletik saudara. Artinya bahwa ternyata kita tidak bisa hari ini luar biasa di mata Tuhan, Tuhan disenangkan, kemudian besok enggak. Jadi ternyata yang kita mesti kejar setiap hari, Tuhan mampukan aku dalam anugerah Tuhan. Aku dengan kekuatan tidak mampu, tapi dengan kekuatan Allah aku sanggup berbuah, dan buah itu tetap. Artinya harus ada perubahan yang permanen hari lepas hari saudara ya. Dan firman Allah berkata seperti ini saudara, dan jika supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam nama Bapakku, kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Kita suka comot ayat dan berkata bahwa kita minta klaim ini, klaim, teror Tuhan, paksa Tuhan, minta macam-macam saudara. Tapi ternyata firman Allah berkata bahwa yang harus kita lakukan yaitu kita sadar kita dipilih, kita pergi, kita work for your salvation. Artinya Tuhan selamatkan kita, tapi Anda harus menghargai keselamatan itu dengan hidup menyenangkan Tuhan, hidup mentransformasikan kuasa Allah dan karakter Kristus dalam kehidupan buah yang Dia mau. Dan buah itu, kehidupan Kristus itu tetap. Artinya saudara, jangan pernah bergeser apapun terjadi saudara. Dan firman Allah berkata, dan kemudian apa yang kita minta, kemudian the desire of your heart akan diberikan. Dan firman Allah berkata Tuhan itu menilai sampai kedalaman hati. Apa yang tidak pernah Anda pikirkan, one day kalau memang itu bagianmu, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita saudara. Kerinduan Anda untuk orang tua, keluarga diselamatkan, ada waktunya. Bagian kita doa, kejar Tuhan, lakukan yang baik, kasih perhatian dan bagikan kabar baik saudara. Dan jangan lelah-lelah untuk berseru dan datang kepada Allah, mempercayai bahwa Dia mendengar doa. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Sebab itu saya katakan Elia, dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi pribadinya yang sungguh-sungguh kemudian menghasilkan kuasa yang dahsyat ketika dia berdoa. Jadi jangan pernah hanya melihat kuasanya. Apa yang terjadi ketika Anda berdoa saudara? Ada kuasa mujizat betul, tapi itu harus mengubah dari dalam. Sehingga ada banyak orang yang dia ngalamin kesembuhan, dia mengalami mujizat, dia mengalami pertolongan Tuhan, pintu terbuka dengan mujizat dan berkat-berkat yang luar biasa. Dia mengalami saudara pemulihan dalam keluarga, doa-doanya dijawab. Tapi karena dia hanya berhenti sampai di sana, tidak mengejar sesuatu yang dari dalam yang lebih penting,
sehingga saudara tidak terjadi hal yang lebih Tuhan mau, saudara. Jadi sebenarnya pekerjaan Allah, kekuasaan Allah masih lebih dahsyat akan dinyatakan, tapi kita hanya sampai berhenti dari mujizat, sampai berhenti dengan apa yang Tuhan bisa beri. What can I get from Jesus? Saudara, Anda tidak akan mendapatkan kepenuhan Kristus, apa yang Tuhan mau. Sebab itu firman Allah saya katakan tadi, bahwa orang berkata bahwa saya sudah lakukan ini, saya sudah cinta Tuhan, udah luar biasa. Tuhan katakan, "Enya engkau, aku tidak mengenal. Aku even tidak kenal kamu. Aku tidak menikmati hidupmu," saudara. Jadi kuasa itu akan mengikuti ketika ada perubahan hidup dan hati yang ditetapkan menjadi sungguh-sungguh mengambil keputusan, menjadi sungguh-sungguh. Apa yang kita minta ketika firman itu tinggal dalam kita. Contohnya saya katakan tadi udah berulang-ulang, saudara. Ketika Anda punya alasan untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, tapi engkau berkata, "Gak apa-apa Tuhan." Daud berkata, "Dagingku, hatiku hancur, habis lenyap, gak apa-apa. Tapi engkau, you are my portion. Engkau bagianku lebih mulia." Saudara akan melihat tangan Allah yang menyertai kita hebat dan luar biasa. Hari ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Bersungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, sepenuh hati atau setengah hati. Dan Anda akan melihat ketika engkau sungguh-sungguh, ada banyak hal yang dahsyat. Perubahan hidup, janji Allah digenapi. Kita hidup oleh firman Allah, dan kuasa firman Allah yang tinggal di dalam kita itu akan menghasilkan apa yang Anda minta, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda mimpikan, apa yang menjadi rencana Allah yang dahsyat. Bahkan apa yang tidak pernah Anda pikirkan, Dia siapkan, Dia kerjakan. Kuasanya dahsyat atas setiap kehidupan kita. Di musim yang sulit dan kering pun kita bisa berbuah, karena seperti Elia, dia sudah berdoa dan kemudian ada kuasa dalam setiap doanya. Hari ini saudara, putuskan apa yang Anda lakukan, step apa yang kita mau ambil. Dan itu firman Allah berkata bahwa izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita, memampukan kita, dan Anda akan melihat kesungguhan Anda tidak akan pernah berkhianat. Orang yang sungguh-sungguh tidak akan pernah berkhianat, saudara. Yang kita lakukan itu, one day Anda akan terkagum melihat Tuhan yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kadang-kala kami on off, kadang sungguh-sungguh, kadang tidak sungguh-sungguh. Dan kesungguhan kami kelihatan daripada tekad kami ingin berubah, ingin berbuah, ingin sungguh-sungguh mengejar firman Allah diaplikasikan. Dan kami kadang-kala melewatkan waktu-waktu terbaik. Kami hari ini ingin kembali menghargai setiap waktu dan kesempatan, dan temui hati kami mendapati bahwa kami bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Kami terima firman Allah demi nama Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk semua perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sangat berharga saudara. Kita sudah beribadah dengan rasa hormat dan menghormati Tuhan. Firman Allah berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan dijauhkan dari semua hal yang buruk, dikatakan itu janji Tuhan. Dan air minuman kita, roti makanan kita, Dia siapkan, Dia berkati, dan Dia menyatakan kuasa selalu ada di dalam kuasa Allah dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian daripada ibadah, dan itu datang dari kerelaan hati kita. Dan Anda boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kalau Anda ingin juga menabur bagi pekerjaan Tuhan, menabur untuk setiap pelayanan yang diadakan oleh Revival Worship Church, saya percaya bahwa setiap taburan saudara, Tuhan yang akan menumbuhkan, dan biar berkat daripada Tuhan yang akan terus dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupa untuk moms and dad, ada anak-anak sekolah minggu supaya bertumbuh bersama pada jam 11 di Reward Church Official. Boleh bersama keluarga kita bertumbuh di dalam iman. Ada juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk komitmen tertanam dan Anda ingin bertumbuh juga lewat pemuritan. Kami ada juga ada prayer meeting, leadership, ada juga grup-grup kecil, small group untuk bertumbuh di dalam kerohanian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jika Anda rindu, Anda boleh mendaftarkan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Saya percaya bahwa ketika kita bertumbuh bersama di dalam iman, saudara, kita akan menjadi gereja Tuhan yang bangkit dan bersinar dan boleh memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Sekali lagi terima kasih untuk semua dukungannya, Pastor David Novendus sebagai senior pastor, dan saya Jacqueline Selose bersama seluruh pastoral team dan seluruh jemaat Tuhan Revival Worship Church mengucapkan terima kasih untuk sebuah kebersamaannya, dan sampai bertemu dalam setiap tayangan ibadah online lainnya, baik setiap hari Minggu maupun Revival, berkat pagi, kuasa firman, dan setiap Zoom untuk pemuritan dan ibadah-ibadah lainnya. Maju terus, jangan pernah menyerah. Percaya saja, Reward, semangat!
Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu hari ini buat kami. Terima kasih Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga kami memperoleh kuasa kasih dan kebaikan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, kami rindukan berkat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Maka itu jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, tetap kuat dan semangat selalu di dalam Tuhan.